Shalom, apa kabarnya adik Kak Sani? Udah mulai. Hai, shalom. Adik-adik, jangan seperti Kak Sani ya kalau di rumah. Kalau dipanggil harus menjawab. Apalagi kalau orang tua yang manggil, oke? Oke kak, maaf ya kak. Maaf ya adik-adik ya. Maaf Kak Sani ya. Oke, kita sambut, kita panggil lagi yuk adik-adik ya. Kita panggil Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Karena itu kita sama-sama angkat pujian dengan dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya. Ayo jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oke, Baiklah adik-adik, sekarang kita berdoa. Tundukkan kepalanya, kita berdoa sama-sama. Bapak di sorga, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini buat kami sama adik-adik, sehingga bisa ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati ibadah ini hingga akhir nanti Tuhan, semoga adik-adik fokus, juga duduk yang baik, mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. amin. Adik-adik pernah lihat pelangi nggak? Pernah kak, ada warna merah kuning hijau. Pelangi ada di mana? Ada di langit. Terus selain ada pelangi, di langit ada apa lagi? Ayo. Ada bintang. Kalau yang indah-indah ada apa? Yang indah cantik-cantik ya. Iya. Ada bunga di taman. Nah, tapi selain itu kak, Iya. ada yang lebih indah lagi loh. Lebih indah. Iya, Apa tuh kak? kasih Yesus. Kasih Yesus. Iya, karena kasih Yesus itu sabar, lemah lembut, murah hati, dan tidak sombong. Iya. Oke kak, oke kak, oke. Oke. Nah, sekarang adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian, Kasih Yesus Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman.
Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah tiba di acara untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami semua yang hadir di sini maupun yang di rumah. Berkati hati dan pikiran kami dan ajarkan kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, cerita pagi hari ini kita akan tampilkan dalam bentuk drama, dan cerita ini juga diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41, sebuah kisah yang menceritakan tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Ya, dan ketika kalian membaca Alkitab ini sambil menyaksikan juga jalan ceritanya seperti apa, dan kakak hanya berharap kalian sungguh-sungguh untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Adik-adik, walaupun Petrus meninggalkan segalanya untuk mengikut Tuhan Yesus, itu tidak berarti dia sudah lupa dengan keluarganya. Tuhan Yesus tidak memisahkan kita dari keluarga. Ia hanya meminta untuk mengutamakan dia. Contohnya pada cerita kita berikut ini yang diambil dari Lukas 4 ayat 38 sampai 41, ketika Tuhan Yesus datang dan berada di rumah Petrus. Petrus tinggal di Kapernaum bersama keluarganya. Meskipun ibu mertuanya sudah tua, tetapi masih dapat melakukan pekerjaan rumah. Suatu hari, ibu mertua Petrus mengalami demam tinggi sehingga dia tidak dapat bekerja seperti biasanya. Tubuhnya menggigil. Meskipun sudah beristirahat, tetap saja tidak sembuh. Bahkan sebaliknya demamnya semakin tinggi. Orang-orang bersedih. Petrus pun juga bersedih melihat ibu mertuanya sakit. Keesokan harinya, pada hari raya Sabat, seusai beribadah, Tuhan Yesus bersama para murid diundang ke rumah Petrus untuk menolong dan menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit. Setiba di rumah Petrus, Tuhan Yesus berdiri di sisi tempat tidur sang ibu, lalu memegang tangannya, berdoa, dan menghardik demam itu. Lalu sembuhlah dia. Segera perempuan itu bangun dan melayani mereka. Pada malam hari, banyak orang datang ke rumah Petrus dan telah mendengar peristiwa kesembuhan ibu mertua Petrus. Mereka pun membawa banyak orang sakit dan kerasukan setan untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Semua disembuhkan karena belas kasihan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini, cerita yang singkat ini ya, kita mendapat pelajaran yang penting. Bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas segala penyakit. Yang kedua, kita juga harus menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sakit, agar mereka juga cepat sembuh. Ketiga, bagaimana cara kita menolong orang yang sakit? Bisa mendoakan mereka, bisa mengunjungi mereka, atau kalau ada di lingkungan keluarga kita sendiri, atau ada opung, adik kita, abang kita, kakak kita, siapapun lah di rumah kita yang sakit, kita bisa merawat mereka, menghibur mereka dengan menyanyi lagu pujian kepada Tuhan, berdoa bersama ya, agar mereka bisa cepat sembuh. Oke? Demikian cerita kita hari ini, renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah menyaksikan kan firman Tuhan tadi, jalan ceritanya seperti apa, dan kesimpulannya juga sudah kalian dengarkan dengan baik. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan kami anak-anak yang menurut akan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, dan selalu memberi belas kasihan kepada orang lain.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang tugas untuk minggu ini kita akan membuat kartu ucapan. Kartu ucapan, coba lihat ini. Kalian bisa buat untuk orang yang lagi sakit supaya mereka cepat sembuh. Dan di sini juga ada hafalan loh. Apa Kak bunyinya Kak? Matius pasal 14 ayat 14b. Dicatat ya. Matius pasal 14 ayat 14b. Nah, di sebelah sini kita bisa tulis semangat untuk yang lagi sakit. Penyemangat untuk lagi yang sakit supaya mereka semangat untuk sembuh. Nah, tugasnya ini seperti biasa, kita kumpul ke grup WA masing-masing, ke gurunya ya. Oke, jangan lupa dikerjain. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelum itu, kakak undang kita bangkit berdiri. Kita gerak, kita angkat pujian Hompilah Hompimpa. Yang semangat ya. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah Hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Dia rajaku, dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Dia rajaku, dia jagoan hidupku. Oke adik-adik, tetap satu dalam doa. Ayo tutup matanya, lipat tangan. Tetap satu dalam doa. Bapak, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman hidup kami. Sekarang kami akan menutup ibadah kami. Kiranya Engkau selalu menyertai setiap aktivitas kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan orang tua kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan Yesus memberkati.